saat masa pacaran semua tuh indah-indah, manis-manis dan menjanjikan. Nah, once begitu married, mulai tuh ada masalah, mulai dari masalah dengan kepribadian, terus masalah ekonomi, hingga masalah perselingkuhan. Ini umum banget ya terjadi di lingkungan kita, atau mungkin jangan-jangan kita sendiri yang begitu. Nah, di situ terjadilah akhirnya perselisihan di antara pasangan ini, dan kemudian nggak jarang yang diakhiri dengan perceraian. Nah, poinnya adalah bukan hanya ini meninggalkan luka di hati anak-anak yang jadi korban perceraian kedua orang tuanya, tapi juga sebenarnya adalah menjadi masalah di batin alias luka batin di si pasangan itu sendiri atau dirinya sendiri. Ya, ini masalah yang akan dibawa seumur hidup kalau dia nggak tahu cara ngebersihinnya, cara cleansing, cara healingnya yang sesungguhnya. Ya, karena itu lukanya di batin. Kalau lukanya di fisik, ya gampang kelihatan diobatin. Tapi kalau masalah luka batin ini akan ngebawa terus panjang hidupnya. Dan ketika ada trigger sesuatu, mengingat kembali kejadian itu atau si orang tersebut, maka hatinya luar biasa di dalam rasanya. Mungkin Anda bisa merasakannya sendiri. Dan itu sebenarnya bukan hanya itu efeknya. Itu membuat rezeki tertutup ya, auranya negatif, nggak enak, aur-auran, dan juga muncul penyakit-penyakit medis di dalam dirinya, mulai dari penyakit lambung, masuk lagi lebih dalam ada lagi di pencernaannya, atau mungkin juga dia menjadi penyakit-penyakit yang mengakibatkan dirinya ya seperti tumor atau kanker. Jangan dianggap remeh hal seperti ini. Ya, ada juga yang lebih memilih ya udah deh bertahan hidup aja, nggak perceraian dengan kondisi saya bukan sayang memikirkan anak-anak gitu kan, sama aja. Hidup ketika persehariannya itu ternyata menjadi saya sebutnya sebuah neraka di dalam dirinya. Ya, neraka terbesar itu adalah takutan di dalam diri kita. Nah, itu juga nggak bagus buat kesehatan lahir batin. Jadi, teman-teman dimanapun kamu berada, kalau memang masalah ini, kondisi ini ada, kamu alami, ya segerakan cari guru atau mentor atau mursyid yang dia tuh paham, bukan hanya paham, dia tuh pernah merasakan dan dia memahami cara untuk bagaimana mengcleansingnya, mengobatinya. Bukan hanya Anda tuh ke hipnoterapi satu sesi, enggak seperti itu ya. Karena masalahnya itu bukan hanya satu, tapi udah banyak berakar dan itu menjadi sebuah rantai yang akhirnya membuat Anda tidak nyaman seperti ini. Dikit-dikit pikirannya negatif, perasaannya gundah gulana, udah muncul penyakit. Jadi hipnoterapi itu nggak cukup kalau cuma satu sesi. Saran saya kamu pelajari dan kuasai ilmunya dari orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Nggak harus ke saya. Kamu bisa temukan mentor atau guru atau mursyid dimanapun yang kamu yakin dia memang benar-benar paham ilmunya, menguasai, ahli di bidangnya, expert ya, dan dia bisa ngebantu kamu lahir batin. Ya, temukan segera bersihkan luka batin di dalam dirimu agar tidak mengulang kehidupanmu. Karena kalau kamu tidak bersihkan, kamu once ada hubungan lagi dengan orang lain, kamu akan mengulang lagi dan mengulang lagi. Itu seperti rantai pusaran yang terus mengulang pada diri. Demikian juga anak-anak sebagai korban, mengulang dan mengulang. Gak mau kan?